Pada teks kita hari ini kita akan diperkenalkan dengan, kita akan belajar satu karakter lagi. Kalau tadi salah kita belajar tentang Ayub, hari ini kita akan belajar tentang Simeon. Pada teks kita hari ini tidak dijelaskan banyak tentang dia, kecuali pertama, dia sudah sangat tua. Kedua, dia sangat dekat dengan Tuhan. Ketiga, dia tinggal di kota tersebut di mana ada bait Allah. Keempat, dia adalah seorang yang taat beribadah. Dan ia sedang menunggu, saudara. Menunggu apa? Menunggu sebuah janji dari Tuhan. Yang akhirnya kita akan lihat di teks ini, dia akan temukan. Janji Tuhan itu digenapi dalam teks ini. Ia bertemu dengan bayi Yesus. Ketika ia melihat bayi Yesus, ia berkata, "Now I can die in peace. Now I can go in peace." Sekarang aku bisa pergi dalam damai sejahtera. Jadi ada sesuatu yang Simeon lihat. Ada sesuatu yang Simeon sadari setelah melihat bayi berumur 1 bulan ini. Backgroundnya waktu itu Yesus masih berumur 1 bulan dan dibawa ke bait Allah. Ada sesuatu yang Simeon tidak terima dari pencapaian dan kesalehannya. Apa itu, saudara? Apa yang bisa diberikan oleh anak berusia 1 bulan kepada seorang yang saleh dan rajin beribadah sepanjang hidupnya? Let's jump to it. Itu yang akan kita coba pelajari hari ini. Dan inilah firman Tuhan yang diambil dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Saya akan bacakan buat saudara karena cukup panjang. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakannya tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, seperti nyata, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Phanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Hari ini saya berdoa supaya
semua kita dapat melihat, saudara, apa yang Simeon lihat dari seorang bayi berumur 1 bulan ini. Kita akan masuk pada poin yang pertama. Kita sudah baca teks kita hari ini, panjang saudara, dan mungkin Anda melewatkan satu poin yang Lukas ingin coba sampaikan. Well, sebenarnya banyak poin, tapi ada satu poin yang Lukas coba tekankan pada teks kita hari ini. Karena dia sebut itu berkali-kali. Lukas ingin memberitahu bahwa Yusuf dan Maria adalah keluarga yang benar-benar mentaati hukum Taurat. Mereka benar-benar peduli akan hukum perjanjian lama. Kenapa? Karena di ayat 22 Lukas mencatat bahwa Yusuf dan Maria melakukan perjalanan ke bait Allah untuk melakukan apa, saudara? Untuk melakukan pentahiran menurut hukum Musa. Ini adalah hukum Musa yang dapat kita temukan di Imamat 12. Kita gak usah buka, percaya aja. Yang setelah 30 hari dari melahirkan, wanita harus pergi ke bait Allah dan melakukan pentahiran untuk dirinya. Karena hampir seluruh kejadian yang bersangkutan dengan darah, penumpahan darah, itu dianggap tidak kudus, dianggap tidak tahir. Kenapa? Karena darah bersangkutan dengan kematian. Kematian adalah upah dari dosa. Yang menarik adalah Lukas mencatat mereka datang bukan hanya untuk melakukan pentahiran atas dia, Maria. Tapi mereka datang melakukan pentahiran atas mereka, Yusuf dan Maria. Kemungkinan besar, my speculation is, Yusuf juga menyentuh darah dalam proses persalinan Maria. Jadi ia pun pergi untuk melakukan upacara pentahiran. Padahal dalam hukum Taurat yang harus melakukan pentahiran itu hanya sang ibu. Apa yang Lukas ingin sampaikan, saudara? Yusuf dan Maria bukan hanya keluarga yang taat kepada hukum Taurat, tapi mereka adalah keluarga yang beyond. Mereka melakukan yang ekstra dari hukum Taurat. Dan bahkan di ayat 23 dan 27, di sana tertulis bahwa mereka datang untuk melakukan beberapa hukum Taurat lainnya. Dedikasi anak pertama kepada Tuhan pada Keluaran pasal 13. Di situ tertulis bahwa anak pertama laki-laki harus didedikasikan kepada Tuhan dengan mempersembahkan domba sebagai persembahan. But if you can afford a lamb, it's okay. Gak apa-apa. Kalau gak mampu mempersembahkan domba, kamu bisa mempersembahkan burung merpati sebagai gantinya. Dan itu yang dilakukan Yusuf dan Maria pada ayat 24. Mereka tidak dapat mempersembahkan domba, karena itu mereka memilih mempersembahkan merpati. Dan pada ayat 39 ditulis, setelah mereka melakukan semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, barulah mereka kembali ke kotanya. Mengapa, saudara? Mengapa ini penting? Bear with me, kenapa all the details ini penting kita sebutkan? Mengapa penting bagi kita untuk mengetahui bahwa keluarga ini, Yesus sejak dari kelahirannya tunduk dan taat kepada hukum Taurat. Kenapa begitu penting? Karena saudara, Lukas ingin menceritakan ini sejelas-jelasnya, bahwa Yesus adalah juru selamat yang cukup. Jesus was a perfectly sufficient savior for us. Tidak ada satu celah pun bahkan dari sejak ia bayi. Mengapa penting untuk menjelaskan kalau ia juru selamat yang cukup? Karena orang-orang yang akan ia selamatkan adalah orang-orang yang tidak berkecukupan. Orang-orang yang dia selamatkan adalah orang-orang yang utterly insufficient. Sehingga Yesus harus perfectly sufficient. Karena orang-orang yang dia ingin selamatkan adalah orang-orang yang berkekurangan. Di mana kita bisa lihat itu? Lewat keadaan finansial Yusuf dan Maria. Ingat yang baru saja kita lihat, bagaimana mereka tidak mampu mempersembahkan sebuah domba. Jadi mereka pilih lower bracket tax
dengan mempersembahkan sebuah merpati. Mereka kekurangan, mereka tidak mampu, mereka tidak bisa mempersembahkan domba. Tapi justru lewat keluarga yang berkekurangan dan tidak mampu ini, Yesus memilih untuk datang. Lewat keluarga yang insufficient, Mesias memilih untuk lahir. What's the point? Yesus tidak datang untuk mereka yang merasa cukup dan mampu. Yesus tidak datang untuk mereka yang merasa superior dan kuat dalam kerohanian mereka. Dia datang untuk mereka yang lemah dan tidak mampu, yang penuh dengan kekurangan. Mungkin sama ini ternyata kalau dari ringkasan ini, mungkin kita bisa tarik kesimpulan. Mungkin kunci relasi dengan Kristus bukan terletak pada kompetensi kita, bukan terletak pada kekuatan kita, tapi justru terletak pada kelemahan kita. Atau mungkin hal yang bisa membuat Simeon bisa mati dengan damai sejahtera bukan terletak pada apa yang kita bisa lakukan kepada Kristus, tapi terletak pada kesadaran akan apa yang ia bisa lakukan untuk saudara dan saya. Karena itu Simeon merasa damai, peace, pada waktu Simeon melihat Yesus. Di ayat 28 sampai 30, dia menggendong Yesus dan berkata apa saudara? Behold God's to-do list? No, behold God's salvation. Lihatlah ini, keselamatan yang daripadamu. Simeon merasakan damai ketika ia melihat Yesus bukan karena ia merasa cukup akan pencapaian dan kesalehannya, tapi karena ia percaya somehow in Jesus sufficiency, dalam kecukupan Kristus, ia akan diselamatkan. Masalahnya saudara, kita nggak percaya itu. Mungkin beberapa kita udah ada di gereja sejak kecil. Beberapa bahkan orang tuanya sudah melayani sejak kecil. Atau mungkin kita sudah dengar Injil sepanjang hidup kita. Tapi kalau kita mau jujur, kita sedang tidak sepenuhnya percaya akan kecukupan Kristus. Sama seperti Selah tadi ya, waktu kita mengalami masalah, seringkali kita buru-buru tanya Tuhan, kenapa Tuhan aku dihukum seperti ini? Waktu Tuhan gak kasih apa yang kita doakan, kita dengan cepat meragukan kasih-Nya buat setiap kita. Atau waktu kita jatuh pada dosa yang dimana kita bergumul, apa yang seringkali jadi respon kita? Kita cenderung menjauh instead of quickly running back to Him. Saudara tahu kenapa? Karena kita masih meragukan kalau Kristus itu adalah juru selamat yang cukup bagi kita. Kita terus berusaha menambahkan usaha kita, pencapaian kita, moral kita dalam penembusan yang sempurna, dan itu hanya merusak karya yang sempurna itu. Seperti lukisan yang begitu indah karya Leonardo da Vinci yang direvisi oleh pelukis lain. Lukisan itu akan kehilangan autentisitasnya. Itu yang kita lakukan pada karya keselamatannya. We hear it, we nod, we sing it, we don't actually believe it. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita sulit untuk benar-benar rest dalam kebenaran itu? Bahwa Ia juru selamat yang cukup bagi kita. Mengapa kita sangat sulit untuk menerima bahwa di dalam Dia, it truly is finished. Why? Kenapa? Karena kebanyakan dari kita, termasuk saya saudara, kita kesulitan menerima kebenaran bahwa kita ini gak cukup.
kebenaran kalau apapun yang kita bisa lakukan tidak akan pernah cukup untuk membeli harga keselamatan itu. Dan ini akan membawa kita pada poin yang kedua. Berbeda dengan Simeon yang seringkali tidak lagi melihat bayi Yesus dengan mata yang berbinar. At some point kita merasa kabar Natal hanya untuk mereka yang ada di luar sana yang belum mengenal Kristus. Injil hanya buat mereka yang belum mengikut Kristus. Dan bukan lagi ditujukan untuk kita. Pada ayat 31. Apa yang Simeon katakan? Siapa anak ini? Pesan keselamatan untuk siapa? All people. Semua orang. Dan kalau saya bayangin ya saudara, mungkin pada waktu itu beberapa orang Jewish itu dengar perkataan Simeon pada ayat 32. Yang berkata bahwa ini adalah terang pencerahan bagi bangsa-bangsa lain. Dan beberapa mereka mungkin akan mulai bisik-bisik dan Gentiles, orang bangsa lain. Atau mungkin beberapa orang yang punya moral lebih tinggi sedikit, mereka akan berkata, I'm so happy for them. Anak ini membawa dan memperhitungkan mereka dalam keselamatan juga. Wow, what a gracious God. Benar-benar Tuhan yang baik. Mereka memang butuh penyelamat. Tetapi Simeon melanjutkan bahwa keselamatan ini bukan hanya untuk mereka yang ada di luar, tetapi buat siapa saudara? Buat bangsa Israel juga, buat kamu juga. Dan mungkin mereka akan merespon Simeon, sepertinya saya salah dengar. Ia datang untuk menyelamatkan saya juga. Saya merasa saya tidak lebih membutuhkan dibanding orang di luar sana. Simeon, I'm not perfect. No one is. I'm humble like that. But you know, I'm quite good. Aku cukup baik. Saya aktif di gereja. Kedua orang tua saya juga melayani. Saya beristri satu, setia padanya sampai maut memisahkan. Saya berdoa siang dan malam. Saya banyak puasa supaya saya bisa lebih menghargai dan bersyukur akan apa yang saya punya. So saya rasa saya tidak perlu membutuhkan keselamatan itu seperti orang di luar sana membutuhkannya. In case beberapa dari kita merasa seperti itu, Lukas memperkenalkan karakter berikutnya. Hana, seorang nabi perempuan yang sudah sangat tua, sangat taat kepada Tuhan. Ayahnya Vanuel tadi, yang artinya face to face with God. Nama yang bagus, saya yakin itu orang yang pasti bergaul dengan Tuhan dengan sangat baik. Dia hanya memiliki satu suami, dan ketika suaminya meninggal, ia tidak menikah lagi. Supaya ia bisa berkomitmen penuh kepada bait Allah selama 84 tahun. Dia berdoa dan berpuasa siang dan malam. Literally. Quick questions. Ada yang mau adu CV dan resume dengan Bu Hana? Ada yang berpuasa siang dan malam literally selama 84 tahun? No. Tapi saudara, bahkan seorang serohani dia, waktu bertemu dengan bayi Yesus, saudara tahu apa yang ia katakan? Dia bersyukur kepada Tuhan. Pada ayat 38. Bersyukur untuk apa saudara? For redemption. Bahkan seorang yang seperti ia pun berkata, saya gak cukup. I am insufficient. Dan saya butuh penembusan. Kelahiran Sang Mesias, kelahiran Kristus, membawa pesan yang saudara dan saya hindari sepanjang hidup kita. Sebuah pesan bahwa saudara dan saya tidak cukup. We are insufficient. And no one likes to hear that. Tidak ada yang suka dengan pesan itu.
Dan itu mengapa Simeon berkata kepada Maria pada ayat 35, bahwa cara Tuhan menyelamatkan umatnya akan seperti pedang yang menembus jiwamu. You're not gonna like it, Mary. Itu akan menembus jiwamu. Pelayanan anakmu akan jadi salah satu sumber kesakitan bagimu. Itu akan menyebabkan kesakitan untuk banyak orang. Terutama untuk orang-orang yang merasa superior dalam kerohanian dan moral. Orang-orang itu tidak akan tahan. Kalau tadi di Selah kita, karena dia setia, apapun yang penderitaan kita akan lewat. Karena dia setia, dia akan menjaga kita. Sama dengan ini, saudara. Orang-orang itu tidak akan tahan dengan rasa sakit yang ditimbulkan dari operasi hati terbuka tersebut. Yang bertujuan mengeluarkan kebenaran diri kita. Kebenaran diri sendiri itu dari hati mereka. Itu akan sangat menyakitkan buat mereka. Karena itu pada ayat 34 dikatakan bahwa anak ini akan menjatuhkan banyak orang. Bukan hanya mengangkat, tetapi menjatuhkan karena mereka tidak akan tahan dengan rasa sakit yang ditimbulkan. Dan saudara tahu kata pisau di sini pada ayat 35 kata dasarnya itu ramphia. Bukan hanya sekedar pedang biasa, bukan pisau mentega, tapi pedang yang biasa digunakan pada perang. Pedang itulah yang Tuhan akan pakai dalam operasi mengeluarkan kebenaran diri sendiri. Dan sebenarnya tanpa kita sadar kita udah alami operasi itu. Contohnya waktu kita merasa sangat buruk dan terpuruk karena terus jatuh pada dosa yang sama. God's ramphia. Atau waktu Anda kehilangan kontrol pada emosi Anda, pada orang yang seharusnya Anda paling kasihi. Waktu gagal dalam memenuhi rencana baca Alkitab sepanjang tahun yang Anda sendiri inisiasi. Waktu kita sedang merasa gagal dan berantakan. Itulah momen-momen di mana kita mengalami operasi terbuka itu. Di mana Tuhan berusaha mengeluarkan setiap kebenaran diri kita yang masih tersisa di hati kita dan menunjukkan seberapa kita tidak mampu. Dan kabar baiknya dia setia, saudara. Dia jauh lebih konsisten dalam berusaha mengeluarkan kebenaran diri itu. Dari hati saudara, dibandingkan para pastoral, dia jauh lebih konsisten. Dan tidak ada operasi yang rasanya enak waktu dilakukan. It's painful, it's messy, it's bloody, menyakitkan, berantakan, penuh dengan darah. Tapi mereka yang bertahan melalui rasa sakit dan penderitaan akan mengalami damai sejahtera yang Simeon alami. Akan melihat apa yang Simeon lihat dari bayi berumur 1 bulan itu. Ini membawa kita pada poin yang terakhir. Ketika hukum Taurat yang ada, ketika segala keadaan yang berat itu datang kepada kita dan menunjukkan seberapa kita tidak mampu, semua hukum yang ada menunjukkan seberapa kita insufficient. Semua hukum yang ada menunjukkan kalau kita orang-orang yang tidak berkecukupan, seperti Maria yang hanya dapat mempersembahkan merpati. Karena kita tidak mampu mempersembahkan domba. Karena itu ia harus datang dalam rupa hamba. Jadi manusia seperti kita. Dan menanggung segala kekurangan kita. Ketidakmampuan kita. Kelemahan kita. He comes not just to tell us about salvation. He comes to be our salvation. Ia datang bukan hanya sekedar membawa kabar baik tentang keselamatan. Tapi ia datang untuk jadi keselamatan itu sendiri buat setiap kita.
Saya tutup dengan ini, saudara. Dalam merenungkan pasal ini, saya bertanya, apakah Simeon tahu ya kalau ujungnya itu salib? I wonder, tapi saya tidak tahu pasti dia tahu apa enggak. Yang saya tahu pasti adalah Maria terus bertanya dalam hatinya. Dalam waktu dia jaga Yesus main masih kecil, dia terus wondering, apa ya maksud Simeon waktu itu? Apa maksudnya ya kalau cara Tuhan menyelamatkan dunia lewat anaknya akan menembus jiwa saya seperti pedang? Dan saudara, tidak sulit untuk membayangkan pada hari penyalipan Kristus. Maria berdiri di depan salib itu melihat Kristus tergantung. Saya percaya mungkin Maria akan teringat dengan apa yang Simeon katakan 30 tahun lalu. Ada satu komentari bagus dari R.C. Sproul mengenai peristiwa ini. Waktu Maria melihat Yesus anaknya yang ia besarkan selama ini tergantung di atas kayu salib. Dan waktu tombak itu menembus lambung Yesus, bukankah Maria juga merasakan tombak itu menembus jiwanya? Mungkin hari itu tiba-tiba Maria memahami apa yang Simeon katakan. Seorang anak telah lahir bagi kita dalam rupa manusia dan mati sebagai korban pendamaian. Not just to tell us about salvation, but to be our salvation. Dan mungkin hari itu Maria melihat anaknya tergantung di atas kayu salib dan menyadari sesuatu yang ia tidak sadari waktu di Bait Allah. Domba yang tidak mampu ia persembahkan puluhan tahun yang lalu, selama ini ada dalam genggamannya sepanjang waktu. Ia datang ke Bait Allah hari itu dengan berpikir ia tidak mampu mempersembahkan domba, tanpa menyadari bahwa domba yang paling berharga ada dalam genggamannya sepanjang hari. Apa yang saudara genggam hari ini? Kesalehanmu, pencapaian, moral. Saya berdoa biar Tuhan yang terus mengerjakan operasi terbuka itu dalam hidup setiap kita. Gently of course. Karena hanya melalui itu, saudara dan saya bisa melihat Dia sebagai harapan satu-satunya. Sang penebus juru selamat kita. Tapi mungkin yang saudara genggam hari ini adalah rasa malu, kegagalan, keletihan, kehilangan harapan. Saudara datang hari ini berpikir bahwa saudara hanya bisa mempersembahkan sepasang merpati. Jika ini saudara, saya berdoa biar hari ini saudara dapat melihat bahwa domba yang selama ini Maria genggam menawarkan dirinya untuk saudara dan saya hari ini. Aku berdoa biar kita semua menemukan damai sejahtera itu di momen Natal ini. Biar setiap mata kita dapat melihat keselamatan yang dari Tuhan. Damai yang diperoleh not because we're sufficient, but because Jesus is. Let's pray.